الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Ikhwani fiddin asyhadakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Zikrullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir yang telah lama kita tinggalkan atau kita berhentikan sementara waktu karena keadaan yang memang dibalik kejadian atau musibah tentu ada hikmah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan sangat mudah merubah keadaan yang biasanya kita bisa bertemu dalam satu bulan, dalam setiap minggu, setiap pekan, 2 kali sampai 3 kali pertemuan kajian, tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak bisa kita laksanakan. Bahkan sholat berjamaah pun dan rutinitas kita yang kita lakukan, terutama di dalam thalabul ilmi, kita sudah lama mungkin rindu, ya, kangen untuk bisa bertemu, bisa berjumpa dan berada di majelis ilmu. Begitulah para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang-orang yang terbaik yang menjadi panutan kita. Mereka sangat rindu, mereka sangat menginginkan hidupnya senantiasa berada di majelis-majelis ilmu. Kalau tidak di majelis ilmu, mereka berada di medan-medan jihad, medan-medan pertempuran. Begitulah mereka ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, sehingga setiap langkahnya, setiap aktivitasnya mereka tidak terlepas dari 3 hal, sebagaimana Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, beliau menasihatkan kepada kita, seandainya tidak karena 3 hal ini, aku tidak ingin hidup di dunia ini, yaitu senantiasa berada di majelis ilmu, senantiasa bisa berzikir kepada Allah, dan senantiasa berada di medan-medan jihad. Kalau tidak karena 3 hal ini, lebih baik mati. Karena apa? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Maka inilah semangat dari para salafus soleh, sehingga hidup mereka tidak pernah lepas dari majelis-majelis ilmu. Kalau mereka tidak di majelis-majelis ilmu, mereka berada di medan jihad, di medan perang, dan senantiasa menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, beristighfar kepada Allah. Maka 3 hal inilah aktivitas kita sebagai seorang muslim. Kita sudah mulai membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah,
untuk berada di majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berada di medan-medan jihad. Inilah kemuliaan seorang muslim. Oleh karena itu, hari ini kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk kembali lagi melaksanakan rutinitas ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Mudah-mudahan kita istiqomah, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan a'zamul karama al-istiqamah. Karamah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba ini adalah istiqomah. Maka ketika kita istiqomah, rutinitas kita senantiasa berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah a'zamul karamah. Pemberian Allah yang paling besar di dalam kehidupan kita ini. Ya. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita ini bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang mewah, bukan harta yang melimpah, bukan jabatan yang akan menjadi fitnah, bukan. Tetapi pemberian Allah yang paling mulia, paling istimewa dan paling besar dalam hidup kita ini, kita istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah. Ini adalah sebesar-besarnya karamah. Kenapa? Karena ketika nanti Allah mencabut nyawa kita, kemudian kita meninggal dunia, maka kita terbiasa di atas ketaatan kepada Allah, dan ketika itulah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita harus biasakan mulai hari ini. Dan kita betul-betul sangat rindu. Berapa lama kita tidak bertemu, berapa lama kita tidak berada di majelis ilmu, ya. Seperti bunga yang layu. Bahkan tidak hanya layu, bunga itu ya seakan-akan sudah kering dan mati. Begitulah iman kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita itu bertambah dengan apa? Dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita turun, iman kita down, bahkan hilang. Karena apa? Senantiasa melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Kan maksiatnya tidak besar, Ustaz. Kan tidak zina, tidak minum khamar, ya, tidak mencuri, tapi riba, ya. Maksiatnya kan tidak besar, Ustaz, kecil sedikit, ya, riba, menzalimi orang, ya, kecil dikumpulkan, ya, sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosanya menggunung, menumpuk. Akhirnya apa? Para ulama mengatakan kalau dosa itu menumpuk dan terus kita lakukan, hati itu menjadi hitam, ya, menjadi berkarat, ya. Kalau sudah berkarat, hati ini tidak akan bisa menerima kebenaran. Nasihat dari orang lain ini sudah tidak mampu masuk ke dalam dirinya, ya. Sehingga sifat sombong, hasad, iri, dengki, ya, akibat kemaksiatan itu. Makanya hari ini kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini adalah sarana untuk meningkatkan keimanan kita, menambah iman kita dengan apa? Dengan thalabul ilmi. Karena dengan langkah kakinya antum, berangkatnya antum dari rumah ke majelis ini, ya, para malaikat membentangkan sayapnya. Kalau toh di sini tidak ada orang sama sekali, hanya saya sama Pak Yoyo dan Pak Tejo, tapi malaikat ini penuh di majelis ilmu ini. Sehingga kalau kita mengadakan majelis ilmu, malaikat itu hadir, malaikat itu datang di antara kita dan menaungi kita. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, pohon-pohon, ya, alam ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan
orang keselamatan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Ini adalah satu kemuliaan. Tidak semua orang bisa dan tidak semua orang ringan kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Karena setan lebih pintar dari mereka. Sehingga akhirnya ketika ingin menghadiri undangan, ketika ingin berangkat ke majelis ilmu, ketika ingin thalabul ilmi, ada saja tawarannya lebih besar ya. Tetapi ketika kita mengutamakan Allah, ketika kita memprioritaskan Allah menjadi nomor wahid, menjadi yang paling utama, maka Allah akan menolong kita. Allah akan mengganti kesedihan kita. Allah akan mengganti kerugian-kerugian yang kita alami di dunia ini, dan Allah akan menggantikan dengan kebahagiaan dan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Maka ini adalah bagian dari zikrullah. Jadi zikrullah itu jangan diartikan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir-zikir secara lisan ya, itu juga zikir. Tetapi zikrullah, para ulama juga mengartikan zikrullah itu juga adalah thalabul ilmi. Maka dengan zikrullah, dengan kita belajar thalabul ilmi ini, hati kita menjadi tenang. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Yang tadinya masih banyak keruwetan-keruwetan, akhirnya sudah terurai keruwetannya, sudah menjadi jelas ya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah ya. Wa may yahdillahu fala mudillalah. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada hamba, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang, ya, menyesatkan hambanya, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengawali majelis ini ya dengan riang gembira, dengan sukacita ya. Jadi ini adalah salah satu tempat ya surga dunia. Ini adalah Riyadul Jannah. Tempat ini apa Pak namanya Pak? Riyadul Jannah. Apa Riyadul Jannah itu? Taman-taman surga. Di antara taman-taman surga Allah di dunia ini adalah Riyadul Jannah. Maka kalau Bapak Ibu, saudara sekalian ingin masuk ke dalam surga Allah, taman surga Allah di jannah kelak, hadirilah taman-taman surga Allah di dunia. Wa ma riyadul jannah halaqatul dzikr. Apa taman surga Allah di dunia itu? Yaitu apa? Majelis ilmu. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, sekali lagi ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendapatkan bimbingannya, mendapat petunjuknya, sehingga kaki kita ringan melangkah. Kemudian kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang mungkin lama ya, lama tidak ketemu ya, lama juga kangen sama tahu campurnya, zikrullah ya, baksonya zikrullah, ada sate, ada soto, ada rawon, lengkap Pak di sini Pak. Karena memang ini taman surga gitu ya. Jadi masya Allah ya, siapa yang sudah lama mengikuti ini pasti kangen ya. Masya Allah ya, ketemu dengan wajah-wajah ahlul jannah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita adalah bagian daripada ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya muqaddimah ya, pembukaan ya, karena saking senangnya, karena saking gembiranya kita ini hari ini bisa ketemu, hari ini bisa kembali memulai. Ini perdana Pak ya, ya. Perdana ya, perdana ya. Jadi pembukaannya juga mestinya ada ya. Ya. Taib, mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah dan kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada materi kita tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Insya Allah kita lanjutkan pada surat Al-Baqarah, masih tetap pada surat Al-Baqarah ayat. Kita akan mengkaji 2 ayat saja ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Yang sudah pegang Al-Qur'annya dibuka ya. Yang belum pegang mushaf, mungkin dengan Androidnya juga bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Baik, Pak, silakan dibaca artinya. Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 81. 82-nya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, dan kemudian Ibnu Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala laisal amru kama tamannaitum. Ya, jadi tadi sudah dibacakan artinya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Jadi bukan demikian ya. Jadi ayat yang kemarin ya padahal sudah berapa bulan ini ya. Itu yang sudah kita kaji orang-orang Yahudi ya. Jadi ini masih terkait dengan sifatnya Bani Israel ya. Dan sifat Bani Israel ini banyak sekali sekarang berkeliaran di mana-mana ya. Bahwa mereka itu mengatakan kami masuk ke dalam neraka itu cuma 40 hari ya. Jadi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama 40 hari ya. Masuk cemplung sampai ya, di dalam riwayat disebutkan sampai ada sajaratuz zakum, ya, pohon zakum ya, sampai di situ saja ya. Sampai 40 hari 40 malam disiksa, dan kemudian setelah itu dikeluarkan ya, Nah, mereka mengatakan kami disiksa oleh Allah hanya 40 hari, itu karena ketika 40 hari ditinggalkan Nabi Musa alaihissalam, mereka bermaksiat. Apa maksiatnya Bani Israel ketika ditinggal Nabi Musa? Menyembah sapi ya. Nah, itu dijadikan hujjah ya. Ketika pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pada perang Khaybar ya, kemudian Rasulullah memenangkan pertempuran Khaybar itu, yaitu melawan orang-orang Yahudi ya. Dan Rasulullah ketika itu diundang ya, dan pada saat menghadiri, ketika itu orang-orang Yahudi meracun makanan itu. Mereka ingin membuktikan orang-orang Yahudi kalau Muhammad itu benar nabi, maka dia tahu kalau makanan ini beracun ya. Kalau tidak, berarti apa? Dia bukan nabi
Nah, ternyata Rasulullah tahu kalau kambing, hidangan kambing yang diberikan oleh Yahudi itu diracun. Kemudian Rasulullah mengatakan di dalam ayat ini disebutkan bala man kasaba sayi'atan wa hatat bi khati'atuhu. Tidak demikian. Kalian itu tidak akan disiksa oleh Allah selama 40 hari saja. Walakin khalidina fiha abada. Mukhalladun. Ya, di dalam riwayat disebutkan Rasulullah mengatakan kalian itu menjadi ahli neraka selama-lamanya. Jadi mereka menganggap mereka itu disiksa oleh Allah sebentar saja. Jadi bebas dia, tidak mengikuti ajarannya Muhammad. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa dinuna as-sahhu min dinikum. Agama kami ini agama yang paling benar daripada agama kalian. Kami punya agama, kami punya kitab-kitab yang paling baik daripada kitab kalian. Begitu juga orang-orang Nasrani mengatakan yang sama. Ya. Jadi mereka menganggap agamanya yang paling baik, kitabnya yang paling baik, ya. Kemudian amalnya yang paling baik. Tapi di dalam ayat ini Allah memberitahu kita, Allah menjelaskan kepada kita, bala man kasaba sayi'atan wa hatat bi khati'atu faulaika ashabun nar. Tidak demikian. Siapa saja yang melakukan dosa dan dosa itu wa ahatat bi khati'atuhu, dan dosa itu menyelimuti hatinya, ya. Dan dosa itu menyelimuti, artinya selama hidupnya, aktivitasnya, kesehariannya, ya, hari-harinya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dan itu berimbas kepada hatinya, ya, maka Allah mengatakan faulaika ashabun nar. Di dalam tafsir ini disebutkan laisal amru kama tamannaitum, bahwa urusannya itu bukan seperti yang kalian bayangkan, yang kalian angan-angankan. Wis gak apa-apa lang polak mlebu neraka diluk tok, ya. Nanti kan masuk surga, masuk neraka sebentar, dicelup neraka, sut, terus dikeluarkan dari neraka, terus dimasukkan ke dalam surga, ya. Memang ada hadisnya, ya, maul jannah, air surga. Air surga itu apa? Setelah kita dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kita dimandikan dengan maul jannah, air surga ini, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga dengan bekal amal-amal kita, amal kebaikan kita, ya. Tapi tidak lantas kita itu wis gak apa-apa lah saiki maksiat, ya. Kita kan tetap melaksanakan, ya, sholat, zakat, puasa, haji, amal soleh kan saya punya bekalnya, ya. Yang penting mlebu swarga. Laisa kama tamannaitum, ya. Bukan surga dan neraka itu tidak seperti yang kalian angan-angankan. Wala kama tastahun, tidak seperti yang kalian inginkan, ya. Jadi sakarepe dhewe. Mau masuk ke surga, ya, atau menghindari neraka ini sekehendaknya, tidak, ya. Bala, enggak seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Balil amru, akan tetapi urusannya, masalahnya adalah, ya, annahu man amila sayyi'atan wa hatat bi khati'atuhu wa huwa man wafa yaumal qiyamah wa laisa lahu hasanah bal jami'u amali sayyi'at fahadha min ahlin nar, ya. Masalahnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masalahnya ini, ya, diperhatikan, ya, poinnya di sini, ya, kita garis bawahi.
Masalahnya adalah annahu man 'amila sayyi'atan, apabila orang itu mengerjakan keburukan, mengerjakan kejahatan, melakukan dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dosa-dosanya itu menumpuk, ya. Dosanya ya biasa saja, tapi setiap hari melakukan dosa, ya, menumpuk menjadi besar, kemudian berimbas kepada dirinya. Apa Pak ciri-ciri orang melakukan dosa itu, Pak? Ada yang tahu? Kenapa? Melakukannya dengan ringan. Kalau di dalam hadis disebutkan cirinya apa? Orang itu mukanya tidak cerah, sedih. Lapo sampean ini? Mbok ono apa kok? Rasane hatiku kok gak enak, ya. Sedih. Ya. Kesedihan itu selalu datang pada dirinya, pada hatinya, padahal tidak ada apa-apa. Uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak, tapi sedih. Lapo sampean itu? Rasanya kok urip iki gak tenang, ya. Galau, ya. Nah, itu salah satu ciri orang yang berbuat dosa, ya. Kemudian al-musibah, selalu ada saja musibah dalam hidupnya itu. Itu cirinya orang banyak berbuat dosa, ya. Tetapi kalau dia beriman, itu tanda-tanda apa? Mukaffiratudz dzunub, ya, untuk mensucikan atau membersihkan dosanya. Maka di sini tidak sederhana. Orang yang melakukan dosa, melakukan kejahatan, terus menumpuk menjadi besar. Wa huwa man wafa yaumal qiyamah wa laisa lahu hasanah, dan kemudian nanti dia dikumpulkan di hari kiamat, laisa lahu hasanah, tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Bal jami'u amali sayyi'at, bahkan amal-amalnya itu ketika di dunia melakukan kejahatan, ya. Kejahatan, semua kejahatan dilakukannya, ya. Wis pokoknya semua dilakukan, ya. Tidak sama sekali memiliki kebaikan di dalam hidupnya. Fahadha min ahlin nar, maka dia itu adalah ahlun nar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada orang beriman dan beramal soleh, bahwa yang dimaksud amalus sayyiat, ya, perbuatan dosa, dan akbarus sayyiat, ya, akbarul kabair, dosa yang paling besar di sini adalah dosa apa? Dosa syirik, ya. Jadi dosa syirik ini dosa yang menghapuskan semua amal, ya. Amal apapun akan hilang dengan apa? Dengan kesyirikan, ya. Baik, mungkin masih ragu-ragu, kok bisa Ustaz? Ya, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Monggo dibuka, ya. Sudah pegang Al-Quran masing-masing, silakan dibuka. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima." Ya. Taib, Mas Zaki, dibaca artinya. Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Taib. Ini satu amal yang sangat berbahaya. Apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan menghapuskan semua amalnya, ya.
Sehingga Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa apa, Pak? Dosa syirik. Ya. Dosa syirik itu beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Maka ibadah itu memiliki syarat. Apa syaratnya? Yaitu apa? Roja, khauf, dan wah ini akidahnya berarti belum matang ini, ya. Akidahnya belum matang ini, berarti harus dimatangkan dulu akidahnya. Ya. Jadi ibadah kita ini, ya, harus memenuhi 3 syarat ini. Apa syaratnya? Roja. Di dalam beribadah kita harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat, zakat, puasa, haji, ya, sedekah, ya, baca Quran. Kita melakukan amalan-amalan itu untuk mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau roja ini kita tujukan kepada selain Allah, maka kita sudah melakukan syirik. Ya, hati-hati, Pak. Ya. Makanya niatnya harus benar, ya, niatnya harus sesuai, ya, dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Ya, jadi betul-betul memurnikan amalan, perbuatan, ya, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya. Jangan sampai mengharapkan selain Allah. Antum bekerja, ya, misalnya berada di dalam satu instansi perusahaan, ya. Apakah antum bekerja untuk seseorang? Jangan diniatkan kita bekerja untuk bos ini, ya. Karena apa? Apalagi bosnya kafir. Tetapi kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun rizki, ya, kerjaan dan rizki ini lain, Pak. Ya. Kalau kita bekerja kemudian tidak sesuai dengan gaji, tidak sesuai dengan harapan kita, pasti kita tidak akan punya semangat bekerja. Ya. Tetapi kalau pekerjaan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha memberikan rizki, dikasih lebih alhamdulillah. Ya, kalau misalnya dikasih, misalnya ada kurangnya sedikit-sedikit, berarti apa? Kita bersabar karena rizki itu datangnya dari Allah. Ya. Jadi pekerjaan kita di mana saja, apalagi pekerjaan di masjid. Di masjid ini kita bekerja hanya semata-mata karena Allah. Tadi takmir gak tahu dikai gaji. Gaji ini sepiro sih tadi takmir, ya. Apa mana sekretaris, apa mana bendahara. Bendaharanya ke duit tapi gak tahu rasane, ya. Nah, ini sudah apa? Ini rojaknya itu tanda tanya. Maka pekerjaan kita, ya, di mana saja dan kapan saja, menjadi guru, menjadi petani, menjadi dokter, menjadi, ya, ustadz, ya, menjadi apa saja, mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan dan rezeki ini beda, Pak, ya. Kalau pekerjaan ini kita niatkan karena Allah, maka berapapun rezeki yang kita dapatkan nanti kita syukuri. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah pasti dikasih, ya. Gaji itu nanti akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan rezeki. Jadi ini kita yakin seperti itu. Apalagi ibadah sholat, ya, baca Quran, tahajud dan lain sebagainya, maka semata-mata kita tujukan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah roja apa? Khauf.
kita itu dalam beribadah hendaknya kita dasari ya dengan rasa apa? Takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kita tidak akan berbuat bohong. Ya. Kalau kita takut kepada Allah, pasti kita akan menjadi orang-orang yang jujur. Ya. 1 bulan kemarin kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang jujur. Kita dilatih sejauh mana khauf kita kepada Allah, ya. Saum Ramadan, ya. Meskipun kita berada di tempat yang paling sepi, ya. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang membatalkan Ramadan, yang membatalkan puasa. Makan, minum, jima dan sebagainya. Kita jaga karena apa? Kita takut kepada Allah. Nah, hari ini pun di dalam melaksanakan semua ibadah, semua amal kita ini kita landasi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut diazab Allah Subhanahu wa taala, takut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di mana saja, kapan saja kita merasa apa? Muqarrabatullah. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau jadi orang kecil, mau jadi masyarakat sipil, apalagi jadi presiden. Kalau khauf, ya, maka dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan ulama itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri utama seorang alim, orang itu dikatakan alim, orang itu dikatakan ulama, cirinya apa? Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama itu dikatakan seorang ulama itu adalah apa? Yakhsyallah. Dia memiliki rasa takut. Makanya jenengan Bapak Ibu kalian jenengan sedoyo kalau taklim setiap hari, bahkan setiap minggu, taklim kita dikatakan sukses dan memiliki manfaat apabila sudah ada di dalam diri kita itu rasa apa? Khauf. Taklim bertahun-tahun, ya, minal majlis ilal majlis, tapi tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bahkan selalu bermaksiat kepada Allah, ya, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu ditanyakan, taklimnya itu apakah sudah ada berimbas kepada kehidupannya? Adakah hasil daripada dia belajar thalabul ilmi, ya, di Masjid Al-Irsyad, Masjid Mujahidin, Masjid Al-Falah, ya, Masjid Dzikrullah, Masjid Al-Jihad, ya. Bahkan tidak hanya di masjid-masjid, di halaqah-halaqah, di rumah-rumah, dari rumah ke rumah, ya. Tapi kok nggak paham masalah riba. Kok si hubungan baik Bang Tete lah. Sampeyan ngajine ten pundi? Ngaji kabeh. Masjid sak Surabaya iku lho. Tak tekani kabeh. Subhanallah, ya. Tapi sik hubungane karo Bang Titil, ya. Begitu juga kalau sudah mengaji di mana-mana, taklim di mana-mana, sukanya apa? Menghina, mencela, ya. Mencela, riba, ya. Sampeyan ngajine mbek sapa sih? Kabeh ustaz, aku ngaji nang kabeh ustaz, kabeh masjid tak tekani, ya. Tidak ada atharnya, tidak ada apa? Bekasnya sama sekali, ya. Ya dapat dia di sana sini terkenal. Sampean kenal Pak Yoyo? Oh kenal Pak Yoyo, itu Masjid Dzikrullah. Nang Al-Falaq kenal kan? Nah, ini contoh Pak Yoyo, ya. Jadi kenal orang, ya, di mana-mana kenal, ya. Tapi atharnya. Nah, inilah kenapa Allah mengatakan ciri daripada orang alim, orang yang berilmu itu satu saja cirinya apa? Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, takut kepada Allah. Walaupun
alim ulama ya, ustadz, profesor, doktor, ya, LC, MA, ya. Tapi dia tidak menjaga ya, dengan salaman dengan perempuan biasa saja yang bukan muhrim, ya. Sekolahnya di mana Ustadz? Oh, saya kuliahnya di Madinah, ya. Profesor, doktornya saya ngambil di Amerika, ya. Profesornya ngambil di mana? Ya. Memiliki banyak titel, tetapi apa? Tidak ada atharnya, tidak ada rasa khauf. Nah, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dilandasi dengan khauf. Kemudian yang ketiga adalah al-mahabbah, yaitu apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan apa? Cinta. Ya. Cinta kepada Allah. Jangan sampai kita di dalam beribadah ini ya, sama sekali tidak tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam beramal ya, amal yang kita lakukan itu bukan berlandaskan cinta kita kepada Allah, tetapi apa? Selain Allah. Maka ini jatuhnya kepada amal kesyirikan. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat berapa? Sering tak sampaikan kok Pak di sini, ya. Yang tahu saya kasih madu, Pak. Ternyata berapa? Berapa? 84. Ya, ternyata salah ya. Enggak jadi ngasih madu ya. Karena saya jualan madu, Pak ya. At-Taubah ayat 24 ya. Ya. Jadi di situ Allah mengatakan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum. Monggo Pak, dibuka Pak. At-Taubah surat ke-9 ayat 24. Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya. Monggo. Pak Yoyo. Silakan. Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Jadi 8 hal yang bisa menjerumuskan kita ya, bahkan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang tua kita itu kalau kita mencintainya ya, melebihi cinta kita kepada Allah ya. Bagaimana itu bentuknya ya? Jadi banyak ya hari ini yang mendahulukan kepentingan orang tua daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ada banyak ya yang menjadikan orang itu terjerumus kepada amal kesyirikan. Karena apa? Mementingkan kepentingan anak, istri ya. Kemudian mencintai rumahnya, mencintai tempat tinggalnya ya. Kemudian mencintai perdagangannya, mencintai 8 hal yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 24 itu. Dan meninggalkan perjuangan, meninggalkan dakwah, meninggalkan menegakkan Islam ya, tidak mau berjuang untuk agama Allah. Fatarabbasu, kalau sudah seperti itu maka tunggulah. Kalau bahasa Surabayaan apa Pak? Ditenono sampean ya. Ditenono sampean. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka ya kita kepada keluarga ya mencintai sewajarnya saja. Sebagaimana di dalam hadis qudsi mengatakan ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh.
Ya, cintailah orang itu, cintailah istrimu, anakmu, keluargamu ya. Sewajarnya saja. Kenapa? Karena kalian akan berpisah dengannya. Sehingga kecintaan kita kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Anaknya main band ya, seneng ya. Tapi anaknya ikut pengajian ke Dzikrullah, arep dadi apa le? Kumpul-kumpul ya. Iki engko sampean diajari radikal ya. Teroris, anti Pancasila. Ya. Padahal belajar tafsir ya. Ada selama ini kita belajar anti Pancasila? Ada? Ya. Tapi takut ya. Tapi kalau anaknya pacaran, anaknya main kemana, seneng ya. Karena apa? Gaul ya. Anak zaman sekarang top ya. Jadi gayanya harus keren ya. Harus punya pacar, rambutnya warna-warni ya. Anting-antingan, seneng ya, seneng. Karena apa? Anaknya gaul. Katanya apa? Anak saya tidak tersesat. Ya. Tapi kalau sudah anaknya itu memelihara jenggot, celananya cingkrang, soboy majelis ilmu, ya, khawatir pak bapaknya, ibunya itu. Waduh, anakku ini kok tersesatnya ini. Na'udzubillah min dzalik. Loh ini memang orang-orang liberal itu menggambarkan seperti itu. Apalagi anaknya sampean mondok. Anak sampean mondok itu sudah kurang gaul ya, ketinggalan zaman. Karena mereka menggambarkan pondok itu, pesantren itu tempatnya anak-anak nakal, anak-anak buangan. Padahal sejarah pesantren ini dibentuk oleh kiai-kiai untuk mempertahankan NKRI, untuk mempertahankan negara ini supaya apa? Tidak terjajah. Mempertahankan dari serangan-serangan orang-orang kafir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka faham akidahnya benar, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini mencintai anak, mencintai istri, mencintai orang tua, mencintai 8 hal tadi itu kita harus mencintainya ya sewajarnya saja. Kenapa? Karena kita akan berpisah dengan semuanya itu. Tetapi kita harus lebih mencintai Allah dan jihad fisabilillah. Orang sekarang itu Pak kalau sudah dengar kata-kata jihad itu sudah takut ya. Kenapa? Jihad itu sama dengan teroris ya. Padahal kalimat jihad di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Sehingga ulama mengatakan laulal jihad lahalakat din. Kalau seandainya Allah tidak mensyariatkan jihad, agama ini akan hilang. Karena tidak ada lagi yang membela agama Allah. Orang-orang yang berjihad dan para mujahid inilah yang mempertahankan agama Allah, yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan perdagangannya, meninggalkan semua yang dicintainya. Untuk apa? Untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para mujahid ini afdhalun nas, manusia yang paling utama. Dan karenanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan apa? Kedudukan yang mulia ketika dia meninggal di medan jihad, yaitu mendapatkan apa? Mati syahid ya. Inilah ya kemuliaan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita ini Bapak Ibu harus dilandasi dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, semuanya landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sudah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda,
Autsaqu ural iman. Iman, ikatan iman yang paling kuat. Jadi orang itu Pak bisa dilihat imannya lemah dan kuat. Itu petunjuk Rasulullah Pak. Autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Orang yang imannya kuat itu Pak, dia bisa menempatkan al-hubbu fillah. Ketika dia mencintai sesuatu, mencintai seseorang, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdhu fillah, dan apabila dia membenci sesuatu dan membenci seseorang, benci karena Allah. Nah, ini ada babnya sendiri Pak. Bukunya tebal. Namanya apa? Al-wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah. Supaya apa? Kita tahu teman kita itu siapa. Kita tahu musuh kita itu siapa. Jangan musuh dijadikan teman, teman dijadikan musuh. Terbalik. Nah, ini wolak-waliknya zaman ini. Kita tidak seperti itu. Kita petunjuknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas sekali. Ya. Kita juga sering menyampaikan, ya, bagaimana arahan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti siapa kita ini. Ya. Pemimpin kita itu siapa, mengikuti siapa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, ini penting Pak, ya. Kalau kita tidak ngaji, kita tidak akan, ya, tahu seperti ini. Oleh karena itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan thalabul ilmi ini adalah zikir dan bisa menenteramkan jiwa. Oh iya ya, oh iya begitu. Nah, di situ Pak, di sini kenapa Allah mengatakan orang yang berbuat dosa itu ashabun nar? Maka dosa yang dimaksud ini adalah dosa syirik, ya. Ini kita harus berhati-hati. Adapun ini terkait materi akidah Pak, ya. Akidah ini mungkin perlu waktu yang cukup panjang karena harus terperinci, ya. Tetapi tidak ada salahnya kita sampaikan, ya, bahwa Allah tidak menerima, ya, semua amal kita kalau kita sertai dengan amalan kesyirikan. Nah, kemudian Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam surga apabila amal-amal kita ada amal-amal kesyirikan. Dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 72, ya. Kalau tadi Allah mengampuni semua dosa maksiat itu diampuni kecuali syirik. Nah, sekarang Allah menjelaskan orang yang berbuat syirik, melakukan amal kesyirikan, haramallahu jannah. Allah mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat 72, ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar, ya. Sungguh orang yang mempersekutukan Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, pasti Allah mengharamkannya masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat zalim itu sungguh dia tidak akan memiliki penolong, ya. Jadi ini sangat jelas sekali bagi kita, ya. Kemudian selanjutnya bahwa syirik atau dosa syirik itu menghapuskan seluruh amal kebaikan, ya. Seluruh amal kebaikan ini musnah, ya. Haba'am mansuro, ya. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah, semuanya tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, beribadah, ya, kepada selain Allah. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Bisa dibuka di dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah berfirman, seandainya mereka berbuat syirik, mensekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sungguh lenyaplah dari mereka amalan yang dikerjakannya selama ini. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, ya, hati-hati. Agar amalan-amalan kita tidak sia-sia, maka kita senantiasa menjaga
ya, menjaga diri kita, menjaga hati kita, ya, untuk senantiasa apa? Roja, khauf, mahabbah, ya, mengharap pahala dari Allah, kemudian takut hanya kepada Allah, dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dijaga terus. Karena ini amalan hati, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Adapun ittiba, amalan zahir, ini kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita beramal harus betul-betul karena Allah, dan berbuat, beramal ini mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah, ya, kita harus menjaganya. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan tafsirnya. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ya, yang terakhir Bapak Ibu, ayat ke-82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, ya. Kalau tadi orang-orang Yahudi itu sakarepe dhewe, ya. Artinya apa? Nanti pokoknya saya itu disiksa oleh Allah selama 40 hari saja. Dimasukkan neraka itu cuma 40 hari saja. Tapi nanti diangkat lagi, terus dimasukkan ke surga, ya. Tetapi di sini Allah menjawab, bukan begitu. Ojo sakarepmu dhewe, ya. Ojo sakarepmu dhewe. Karena apa? Karena orang yang berbuat dosa, menumpuk-numpuk dosa sampai hatinya itu, ya, dipenuhi dengan dosa dan dosa, ulaika ashabun nar. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, ulaika ashabul jannah, mereka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, hum fiha khalidun. Inilah kita berharap kepada Allah agar amal-amal soleh kita, ya, diantaranya adalah tolabul ilmi, ini menjadi amal soleh, ya, ilmu yang bermanfaat, dan ini adalah amal jariah yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Begitu juga sedekah, sholat kita, qiraatul Quran kita, semua amal-amal soleh kita berharap, ya, agar ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Ya, sebagai wasilah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 123 dan 124. Bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitabi may ya'malu su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al jannata wala yudlamuna naqira. Orang yang beriman, beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ya, dan tidak dikurangi sedikit pun dari amal-amalnya itu. Dan kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, walladzina amanu billahi wa rasulihi, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa amilus solihati, dan dia beramal soleh, minal amalil muwafiq lisyariah, ya. Ada penjelasan dari Ibnu Katsir, amal soleh itu adalah amal yang muwafiq lisyariah, amal yang cocok, pas, sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Artinya amal yang betul-betul mengikuti daripada petunjuk Allah dan Rasulnya, ya. Fahum min ahlil jannah, maka mereka itu termasuk ahlul jannah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita memahami bahwa amal-amal soleh yang kita kerjakan ini, amal-amal soleh yang kita lakukan ini adalah sebagai wasilah
mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal soleh kita ini adalah wasilah, perantara agar Allah menolong kita. Ini sebagaimana pesan Umar ibnu Khattab kepada siapa? Kepada siapa? Komandan yang ditunjuk di dalam perang Qadisiyah. Siapa? Ada yang ingat? Atau lupa semua? Atau enggak ingat sama sekali? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Umar untuk memimpin perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini adalah perang yang menghadapi pasukan superpower dunia saat itu, Imperium Persia. Ya, seluruh kekuatan berada di Madain, 30 km dari Irak. Dan luar biasa, puluhan ribu tentaranya. Tentara Sa'ad bin Abi Waqqas berapa? Ya, kurang lebih berapa? 3.000 ya, pasukan. Dan kemudian yursilu Umar ibnu Khattab ila Sa'ad bin Abi Waqqas risalatan tawilan. Umar ibnu Khattab menulis surat yang panjang ya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Amma ba'du, ya. Yang apa? Dia menulis, Umar ibnu Khattab mengatakan ya bahwa kalian bersama Jais ya, alaikum bittaqwallah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Fa innahu khairul uddah wa khairul makidah, kata Umar ibnu Khattab. Hendaknya kalian bersama pasukanmu ya, kamu beserta pasukanmu bertakwa kepada Allah, karena itu adalah sebaik-baik perbekalan dan sebaik-baik al-makidah, yaitu sebaik-baik apa? Strategi di dalam menghadapi musuh ya, siasat. Kemudian Umar mengatakan ya, ihrisu, hendaknya kalian menjaga, jangan sampai kamu dan tentaramu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama takwa, yang kedua apa? Jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah kekuatan, ya. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bermaksiat kepada Allah, maka kalian akan dikalahkan dengan kekuatannya, karena kekuatan kita tidak seberapa dibanding kekuatan mereka. Maka takwa kemudian menjauhi maksiat ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan tentaranya. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak bisa menembus, intelijennya tidak bisa menembus Madain. Lama, ya. Kenapa? Karena pada saat itu Rustum, ya, dia ini kaget, heran, ya. Ini orang Arab, ini orang baru, ya, baru saja muncul, jumlahnya nggak seberapa, kok nyerang superpower, ya. Ini. Jadi dia ingin supaya apa? Wis nggak usah perang lah, ya. Wis kita dialog saja, kita dialog. Kemudian saat dialog pun Sa'ad bin Abi Waqqas, ada apa namanya, satu sahabat yang dikirim, ya, siapa yang menghadapi Rustum itu? Ada yang ingat? Sahabat yang menghadapi Rustum ya, disuruh ya, wahai Sa'ad, wahai apa Sa'ad, kirimlah aku ya, saya tahu bagaimana mereka itu. Sehingga apa? Dikirim itu dengan baju yang compang-camping, bukan baju yang bagus. Kudanya pun, kudanya itu kuda yang paling jelek ya. Bahkan apa namanya, di dalam riwayat disebutkan ekornya itu
buntung. Ya. Kemudian menghadapi raja, superpower, kekuatan dunia pada saat itu. Ketika menghadapi apa? Loh, iki temenan ta iki ya. Orang yang mau memerangi kita, kok modelnya kayak gini? Temenan. Disuruh masuk. Ya. Kemudian apa? Kemudian sahabat ini mengajak apa? Untuk masuk Islam. Ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Ibad, ya. Nah, kemudian setelah itu disampaikan, ya. Ini orang-orang melihat modelnya seperti ini, satu tentara seperti ini, beraninya luar biasa, apalagi tentara-tentara yang lain. Nah, kemudian akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas di satu sisi, ya, kelemahan tentaranya ini terus diamati. Ternyata ada satu kelemahan tentara pasukannya pada saat itu, yaitu apa? Mereka tidak melaksanakan satu sunnah, yaitu apa? Siwak. Tidak bersiwak saja itu dianggap satu kemaksiatan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu sunnah saja tidak mendatangkan kemenangan. Apalagi sunnah-sunnah yang lain, apalagi yang wajib ditinggalkan. Bagaimana bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dicek semuanya, akhirnya semuanya harus menggunakan siwak. Sampai intelijennya orang Persia itu lihat terus, loh, iki, ya, mereka laporan, dan ini kaum muslimin sekarang nebang pohon. Buat apa? Tidak tahu itu, buat apa, kayu kecil-kecil, ya. Terus pantau, buat apa itu, ya? Itu senjata jenis apa itu, ya? Dipantau terus sampai akhirnya, ya, kemudian siwak ini dipakai untuk bersihkan gigi, dan lapor, dan mereka apa? Menajamkan gigi, ya. Apa tanggapannya? Untune di apa? Giginya diasain. Ini mau apa ini mereka ini? Nyerang kita, ya. Nah, ini luar biasa ini, ya. Satu sunnah saja ketika mereka menghadapi dengan pikiran mereka, ini sudah menjadikan mereka kalang kabut. Apalagi sunnah-sunnah yang lain itu dijaga, ya. Maka disinilah pentingnya kita menjauhi maksiat. Pentingnya kita melakukan amal soleh itu. Kata Abu Darda rahimahullah, innama tuqatiluna bi'amalikum. Kalian itu menghadapi musuh-musuh kalian di dalam peperangan itu dengan apa? Bi'amalikum, dengan menjaga amal soleh kalian. Ketika amal soleh kita ini kita jaga, ya, kita istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sholat kita, qiraatul Quran kita, kemudian terus disiplin belajar ilmu, kita menjadi kuat, ya. Kalau kita lain lagi dengan melakukan kemaksiatan menjadi lemah. Maka hari ini pun kita begitu, ikhwani fillah asyhadakumullah, menghadapi kekuatan orang-orang kafir yang hari ini luar biasa, ingin menghancurkan Islam dari manapun, ya. Mereka bisa, ya. Kekuatan yang paling utama adalah amal soleh daripada umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu kita harus menjaga nasihat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu ketika beliau berbicara tentang surat As-Saff, ya, yang bunyinya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, ayat berapa itu ya? Ayat 4 ya kalau nggak salah, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, di jalan Allah, saffan. Dengan apa? Dengan saff yang rapi, barisan yang rapi. Para ulama ada yang menjelaskan saffan itu seperti apa? Seperti batu bata itu, ya. Itu kalau tidak rapi, ya, melengsing-melengsing, ini bangunan itu akan cepat roboh.
tidak kuat. Apalagi mau bangun, ya, softnya, ya, batu batanya menjauh, ya, tidak dirapatkan. Nah, oleh karena itu seperti bangunan yang kokoh itu adalah orang Islam ini, pasukan beriman, ya, kepada Allah sangat dicintai apabila mereka sofan, memiliki barisan yang rapi. Nah, di sini juga tidak hanya barisan yang rapi, tetapi menjaga amal soleh itu tadi. Innama tuqatiluna bi amalikum, karena kalian itu berperan dengan amal soleh kita. Allah akan menolong kita, menolong hambanya apabila hambanya menolong Allah. Artinya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya amal soleh, menjaga kita amal-amal kita supaya istiqomah, ya. Loh, kita ini kan belum perang secara fisik, Ustaz. Ya justru itu, kita belum perang berhadapan-hadapan itu, kita sekarang ini memperbaiki amal terus, memperbaiki amal soleh kita. Supaya apa? Ketika berhadapan-hadapan kita tidak lari, ya. Lalu kita aja sholatnya, ya, kemudian amal-amal yang lain, ya, mungkin masih lemah. Bagaimana kita menghadapi pasukan yang begitu lengkap persenjataannya, pasukan yang begitu banyak jumlahnya? Nah, tentu itu akan orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang belum memiliki bekal, apalagi tidak menjaga amal, ini akan mudah sekali melayu, ya. Kayak orang munafik, Pak, ya. Orang munafik itu disinilah kenapa kita itu beramal, beribadah itu harus menjaga niat. Karena orang-orang munafik itu dalam hatinya itu bukan karena Allah, tapi zahirnya, fisiknya, Masya Allah, ya. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu setiap Jumat, ya, sebelum Rasulullah khutbah berdiri itu selalu, ya ayuhan nas, atiu Allah wa atiu Rasul, hadzal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumat begitu, ya. Setiap Jumat Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dia juga yang menghasung, yang memprovokasi umat untuk apa? Melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas perang Khandaq lari, ya. Ngapain ini kok begini? Pas perang, di dalam pertempuran mereka mengajak mundur dan berkhianat kepada orang beriman. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita menjaga amal soleh. Kenapa? Di sini amal soleh itu yang menyebabkan kita menjadi ahlul jannah, ya. Ahlul jannah. Mudah-mudahan amal soleh kita, ya, meskipun kita tidak bisa beramal soleh, ya, seperti mungkin orang yang berada di Mekah atau di Madinah. Karena kita sholat di Mekah itu ibaratnya di sini satu pahalanya satu, ya, misalnya sholat maghrib itu pahalanya cuma satu. Di Mekah itu berapa? 100.000, ya, 100.000. Ya, kalau di Madinah 1.000. Ya, jadi bandingannya itu jauh sekali, ya. Kemudian sodako juga mungkin tidak bisa menyamai sana. Tetapi amal soleh kita ini, kalau kita ikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal soleh kita ini juga menjadi pemberat timbangan kita, menjadi penyebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Dan ini adalah penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah mengenai ayat ini, sehingga kita yakin apapun bentuk amal soleh yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Terakhir saya sampaikan satu riwayat di mana ketika pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kita pada masa jahiliyah itu banyak melakukan dosa. Apakah dosa itu diberikan balasan oleh Allah? Ya. Iya, kata Rasulullah. Iya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu diberi balasan oleh Allah. Alasta maridhon? Bukankah kamu kadang-kadang sakit? Iya ya Rasulullah. Itulah balasan dosa-dosa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Allah menjadikan kita sakit itu bukan Allah benci kepada kita, tetapi apa? Sakitnya orang beriman itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ya.
Alasta huznan, apakah kamu juga merasakan sedih kadang-kadang? Hati sedih galau, itulah balasan. Kalau dulu pernah melakukan dosa, ya. Maka mulai hari ini kita kurangi, Pak. Ya, kalau bisa tidak dikurangilah. Kalau bisa apa? Tidak dilakukan. Ya, dosa-dosa yang selama ini kita lakukan jangan kita tumpuk-tumpuk lagi. Kita hindari, ya. Mulai kita hindari, ya. Karena hari ini banyak saudara-saudara kita tahu-tahu meninggal, ya. Saya juga kemarin kaget sempat dikasih informasi sama Pak Abu, ya. Ada jamaah Al-Jihad itu, pengurus Al-Jihad Pak Munir, ya. Tahu-tahu meninggal, ya. Saya kaget juga, wong saya waktu ngisi di situ masih nembak saya gini, ya. Terus tahu-tahu kabar meninggal karena serangan jantung, ya. Terus beberapa hari lalu juga di tempat, ya, di daerah saya itu juga begitu, ya. Ada orang serangan jantung masih muda, ya, masih umur 24, ya. Nah, ini dengan musibah seperti ini, ada banyak penyakit seperti ini, kita tidak tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, umur kita sampai sejauh mana kita nggak tahu. Oleh karena itu kita sudah, ya, hari ini mulai memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal soleh kita. Ya, jangan sampai berbuat syirik, jangan sampai kita menumpuk dosa-dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sehingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi tadzkirah bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, barakallahu fi ahlikum wa amwalikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.